Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, nashkurullah azza wa jal. Ayyuhal akhwat. Awalan nashkurullah ala ni'amihi al-katsirah wa ala fadlihi al-azim wa ala hidayatihi al-karimah, yakni hidayatul Islam wa hidayatul iman wa hidayatul wal hidayah li talabil ilmi syar'i khasatan fi hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-marad wa ayyam alaysa kadzalik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang sangat banyak dan karunia-Nya yang sangat agung ya. Dan yang paling penting juga atas nikmat hidayah ya, yaitu hidayah untuk bisa tetap Allah beri petunjuk kita untuk belajar. Allah beri ya kekuatan kepada kita untuk belajar menuntut ilmu syar'i ya, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa mendapatkan ya, tidak diberi kemudahan, tidak diberi hidayah untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, i'lan min mundu hadzal yaum ana sa'udarrisukunna nahnu sanadrusu ma'an fi madati at-tauhid. Nah, fa ana ahullu mahalla mu'alimah na'imah wa ubaddiluha fi tadris hadhil madah, yakni madatut tauhid. Nah, di anna fihi asbab li tabaduli hadhihi mudarris hunaka asbab. Ada sebab-sebab yang ya ada faktor-faktor yang menyebabkan mu'alimah naimah tidak bisa ya melanjutkan kitab tauhid ini. Ya, di antaranya beliau ada jadwal di STDI ya. Jadi mu'alimah naimah ya, di antara sebabnya mu'alimah yang akan gantikan ini karena beliau ada jam mengajar di STDI. Jadi harus ada yang dikurangi jamnya. Baik. Nah, wa ja'ani al-khabar bi anna an madah hadhil madah waqaftunna ila babi madha fa aminu makrallah alaysa kadzalik. Wasaltum ila hadzal mawdu' wasaltuna ila hadzal mawdu' fa aminu makrallah intahaitum. Ya, jadi mu'alim mendapatkan kabar antuna sampai pada bab fa aminu makrallah, dan ini sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu al-imanu billah. Al-imanu billah, bab minal iman billah as-sabr ala aqdarillah. Silahkan dibuka halaman berapa ini? 102 ya. Safhah mi'ah wa isnain. Al-mi'atu wa isnain.
Baik. Nah, sanaqra'u hadzal bab wal ayah wal ahadis summa ba'da dzalik ubayyin lakunna ma'ani al kalimat ijmalan summa ba'da dzalik naqra' tafsir. Sanaqra' lakunna asyarah aw tafsir minal ayah. Nah, jadi yang pertama mu'alim akan bacakan satu ayat, ya, satu ayat, kemudian ada 3 hadis. Satu ayat dan 3 hadis, ya, cukup 3 dulu ya. Karena ini hadisnya cukup banyak, ya, cukup untuk pertemuan kali ini kita baca 3 hadis saja, satu ayat dan 3 hadis. Jadi totalnya ada 4 dalil ya. Arba'atu adillah. Baik. Istami'na jayidan, diberi harakat dan disiapkan buku tulis catatan ya, atau kalau mau dicoret di buku nggak apa-apa ya, yang jelas ya silahkan dibuat catatan serapi dan senyaman mungkin yang antum bisa pahami sendiri ketika nanti belajar ya, ketika nanti belajar mandiri gitu ya. Babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah wa qaulillahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Qala Alqamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallimu. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan nihayatu 'alal mayyit wan niyahatu 'alal mayyit. Walahuma an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah. Nah, jadi itu hadis-hadis dan ayat yang mu'alim yang hari ini akan kita bahas ya. Al-an nutarjim, kita terjemahkan dulu. Bab tentang iman kepada Allah. As-sabru, sabar ala aqdarillah. Sabar atas ya takdir Allah. Sabar atas cobaan atau takdir dari Allah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Qala Alqamah, berkata Alqamah, "Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah." Ya, dia adalah seorang yang datang kepadanya suatu musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah ini dari Allah. Fayardo, maka dia ridho wa yusallim, dan menerima. Ridho dan menerima musibah tersebut. Dan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah berkata, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Terdapat dua golongan manusia yang keduanya itu ada kekufuran ya, ada kekufuran di dalamnya. Dua golongan yang di dalamnya terdapat sifat kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasabnya. Mencela nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit, dan menangisi meratapi ya terhadap mayit. Walahuma an ibni Mas'ud, ya,
dan masih dalam Sahih Muslim ya, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, laisa minna, tidak, bukanlah dari golongan kami, man darabal hudud, ya, bukan dari golongan kami, yaitu orang-orang yang memukul pipi-pipi mereka, menampar pipi-pipi mereka, wasyaqal juyub, dan merobek kantong-kantong atau pakaian mereka. Ya, juyub itu dari kata jaibun, kantong ya. Wada'a bida awal jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa jahiliyah, dengan doa-doa jahiliyah. Baik, Mu'alim artikan dulu. Niyahah ini meratapi atau menangisi. Kemudian at-ta'nu mencela, atau apa ya? Memberi aib, memberikan suatu aib ya. Al-hudud ini pipi, dorobal hudud berarti pipi-pipi, dorobal hudud berarti menampar, yang dimaksud adalah menampar ya. Wasyaqqal juyub, dan merobek, syaqqa ini merobek kantong ya. Nah. Wa yusallim, menerima, wa yusallim ya. Nah. Wasyaqqal juyub, kantong-kantong ya, saku-saku ya, kantong atau saku. Nah, setelah Mu'alim terjemahkan, sekarang kita sedikit akan sampaikan penjelasan ya, syarah dari ayat atau hadis ya berikutnya. Nah, baik. Ya, yang pertama yang harus kita tahu dulu adalah hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid ya. Apa hubungannya? Ya, pembahasan tentang sabar dengan tauhid ya. Ya, di sini penulis ingin menjelaskan bahwasannya menjelaskan tentang kewajiban sabar ya. Penulis ini di sini ingin menjelaskan tentang wajibnya sabar atas takdir Allah dan tahrimit tasakhut, dan mengharamkan menggerutu atau mencela atau mengeluh ya. At-tasakhut, haramnya mengeluh ya. Mencela. Di antara tanda mengeluh adalah dia mencela takdir, itu tidak boleh ya, haram. Li'anna dzalika yunafi kamal tauhid, karena hal yang demikian ini ya mengurangi kesempurnaan tauhid ya. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Itu tadi hubungannya ya. Jadi hubungannya kenapa bab sabar ini masuk dalam pembahasan tauhid, karena ketika kita bersabar ini akan menambah kesempurnaan tauhid. Ya, sebaliknya apabila kita mengeluh ya, mencela takdir ya, menganggap bahwasanya Allah tidak adil seperti ini ya, seperti itu ya, ini mengurangi keutamaan dari kesempurnaan tauhid. Nah.
As-sabru ya, dalam bahasa ini artinya menahan ya. Sabar di dalam bahasa itu artinya menahan, dan secara istilah ya adalah menahan diri dari berkata buruk, menahan diri dari mengeluh, berkata buruk, dan mencela takdir ya. Ya, adapun untuk anggota badan, kalau lisan itu menahan diri dari mencela, mengeluh. Adapun untuk anggota badan, maka menahan diri dari menampar pipi ya, dan merobek pakaian. Menahan diri dari menyiksa, menyakiti diri sendiri ya. Wa man yu'min billah ya, wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah. Maksudnya beriman di sini artinya meyakini bahwasanya musibah itu yaitu berdasarkan qada dan qadarnya. Musibah yang datang ini kita harus yakini bahwasanya itu sudah merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbahu, ya, yang dimaksud dengan yahdi qalbahu adalah mendapatkan hidayah sabar ya. Mendapatkan hidayah untuk sabar ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia kesabarannya. Maksudnya barang siapa yang bersabar, maka ya, barang siapa yang meyakini bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka Allah akan memberinya kesabaran ya. Artinya seperti itu. Nah, adapun untuk hadisnya ya, ya, isnatani finnas huma bihim kufrun ya. Yang dimaksud dengan bihim kufrun ini adalah perbuatan kufur ya. Termasuk dua golongan yang di dalamnya terdapat perbuatan kufur ya. Yaitu at-ta'nu fin nasab yang tadi ya, al-wuqu' fihi bil aibi wa tanakusi. Mencela, memberikan aib ya, mencela suatu nasab tertentu ya. Kemudian an-niyahah 'alal mayyit, atau mengangkat suara ya. Mengangkat suara, meratap ya, berteriak-teriak ya untuk mayit ya, lima fi dzalika min at-tasakhut 'alal qadar ya. Intinya suatu perbuatan yang menunjukkan dia mencela takdir ya. Suatu perbuatan yang menunjukkan atau perkataan yang menunjukkan bahwasanya dia mencela takdir. Ini dilarang ya, termasuk perbuatan yang kufur. Kemudian yang perlu dipahami di sini adalah dari ayat di atas, kufur yang dimaksud dengan kufur tersebut bukan kufur yang besar ya. Bukan kufur yang besar. Dan bukan termasuk cabang dari kekufuran ya. Yang mengeluarkan dia dari agama Islam ya. Karena yang dimaksud itu adalah kufur kecil ya, termasuk perbuatan kafir yang kecil. Nah. Ya. Jadi intinya hadis ini menunjukkan tentang haramnya meratap dan mencela nasab ya, mencela nasab. Karena keduanya tersebut menunjukkan celaan kepada takdir ya, menunjukkan celaan terhadap takdir Allah. Karena nasab itu kan dari keturunan. Nasab itu kan dari keturunan. Kita tidak bisa menentukan kita lahir dari orang siapa. Kalau kita mencela berarti kita mencela takdir berarti. Karena nasab itu bukan kehendak kita ya. Kita mau dilahirkan dari keturunan mana itu kan bukan kemampuan kita. Ya. Makanya kalau kita mencela nasab, maka itu bisa dikatakan kita mencela takdir. Nah. Adapun hadis yang ketiga ya, hadis yang ketiga, laisa minna
An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu laisa minna. Bukanlah dari golongan kami ya. Ini ancaman ya. Ini ancaman kalau ada kata-kata laisa minna ini berarti diancam dikeluarkan dari golongan agama Islam ya. Man darabal hudud yaitu memukul pipi ya, menampar pipi. Ya, dikhususkan pipi karena kebanyakan orang itu yang pertama dipegang itu kan yang paling enak pipi gitu. Nah, tapi tidak harus selalu pipi, tidak mesti harus selalu pipi. Yang penting semua anggota wajah, bisa mata, bisa hidung, bisa mulut itu ya. Pokoknya menyakiti salah satu anggota wajah ini dia tidak diperbolehkan. Kemudian syakul juyub tadi, juyub dari kata jaibun yaitu kantong atau saku. Nah, ya bisa lubang ya, tidak mesti harus selalu kantong, bisa lubang ya. Maksudnya lubang tangan, lubang lengan ini kita akan memasukkan tangan ini lewat lengan kan, atau kepala, atau lubang kepala ya. Maksudnya lubang untuk memasukkan kepala dan tangan itu sama. Intinya semua lubang yang terdapat di dalam baju yang bisa disobek, Kemudian dakwal jahiliyah. Nah, kemudian doa-doa yang dipanjatkan, yang dibacakan oleh kaum-kaum jahiliyah. Yang jelas di dalam doa-doa tersebut pasti terdapat perkataan syirik, ya, pasti di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan. Jadi makna hadisnya secara umum adalah bahwasanya Rasulullah di sini mengancam ya. Bahwasanya Rasulullah di sini mengancam bagi orang-orang yang ya mengancam akan mengeluarkan ya orang-orang dari golongan kami atau dari golongan Nabi Muhammad ya. Yaitu yang pertama adalah tadi apa tadi? Darabal hudud ya. Ya, intinya semua hal tersebut di atas ini menunjukkan dia tidak puas ya, mencela takdir. Intinya semua perbuatan yang disebutkan di atas ini mencakup celaan terhadap takdir ya, dan tidak ridho, dan mencela takdir dan tidak ridho atau tidak menerima dengan segala ketentuan yang telah Allah tetapkan. Wal idror bin nasaf ya, menyakiti diri sendiri seperti menampar wajah, merobek pakaian ya. Merobek pakaian ini merusak harta ya. Merobek pakaian ini dilarang karena meskipun badan kita tidak sakit tapi kita menyia-nyiakan harta ya, merusak harta ya. Kemudian doa terhadap wail wassabur dan doa terhadap berhala ini ya. Sehingga ini merupakan kezaliman dan kesyirikan. Nah, merupakan kezaliman dan kesyirikan. Baik, itu tadi ya. Nah, mungkin ya hadza ma alqaitu lakunna fi hadhihi al-fursah. Nah, sanwasil ad-dars fi liqa al-ati insyaallah. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.